Take season kedua. Ada 16 TPS. Mulai pertama kita nanti penyetelan nonton, peserta diwajibkan untuk menonton film yang kita sudah siapkan. Kita berharap dari film itu akan tergambar minimal tata cara penggunaan pelaksanaan nanti ketika rekan-rekan KPPS bertugas di TPS. Seperti apa langkah-langkahnya nanti bisa dilihat di film. Nah, setelah itu nanti baru kita pendalaman tentang materinya, berbagian mulai dari persiapan pembukaan TPS, tempat TPS, terus pelantikan sampai prosesnya sampai akhir, seperti itu. Nah, waktunya kita agak lama, kita targetnya sekitar 6 jaman hari ini. Makanya waktunya dalam satu hari kita paling cuma 2 session. Hari ini 2 sesi, nanti siang jam 2 kita mulai lagi sampai jam 7 malam. Saya berharap sih dari yang kita nanti paparkan ini kan sedikit banyak udah ada perubahan dalam proses pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tidak ada video segala macam, minimal dengan ada gambar visual itu anggota KPPS lebih mumpuni, lebih melihat lebih jelas lah apa tugas yang akan dia lakukan, seperti itu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan Bimtek season kedua. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir kita dapat memahami apa-apa yang nanti akan disampaikan. Selanjutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan jingle KPU. Pada peserta dipersilakan berdiri.
Selanjutnya sebelum ke materi inti, kita akan melihat video yang ditayangkan dari KPP. Silakan. Pas ya? 29. Tuh, banyak praktek. 1 ke Medan, izin kita udah bilang. Iya, iya. 2-nya kuliah tapi dioper untuk besok hari. Oh bisa. 29. Tadi 30. Tuh, 2, 3. 31. Tuh, kurang 1 ya? 32. Cuma berdua Pak. Oh berempat. Besok bisa hadir ya. 33. Ada 33 ya. Berarti sampai 32. Nah terus yang hari ini mungkin di luar yang saya absen ada nggak? Nah yang di luar nanti setelah acara selesai absen sama transportnya langsung saya. Jadi tidak ada di depan, gitu ya. Nanti kalau mungkin masalah sengaja kalau ada bukan sisa dalam hati itu bisa. Cuma ini kita proseskan untuk yang hadir pada hari. Ya, baik. Saya rasa Bapak Ibu setelah tadi melihat tayangan sudah cukup jelas apa fungsi dari Bapak-Bapak Ibu sekalian nanti pada hari H pencoblosan. Namun sedikit saya ingin bertanya, yaitu mengenai tata cara yang juga nanti dan lain-lain. Nah, sebelumnya ingin bertanya, KPPS kita adalah semua di sini sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Dengan gambar ini biar kita makin jelas. Tadi dibilang setiap KPPS berjumlah 7 orang. Dan masing-masing punya tugas. Tugas dari KPPS nomor 4 intinya menerima pendaftaran. Nanti dicek tuh, pemberitahuan. Kalau dulu cek atau undangan, sekarang ada pemberitahuan. Pemberitahuan nanti didistribusikan dari kota ke kita. Mudah-mudahan sekarang tuh rencananya udah nggak pakai nulis lagi, jadi sudah ada namanya. Sehingga nanti itu rencananya seperti itu mudah-mudahan. Nah nanti seperti tadi bilang tugas KPPS Pak itu apabila ada mau daftar lalu pagi mungkin belum ya. Nah sekitar jam 9:10
dicek juga ininya sudah nyoblos atau belum. Dicek, nanti KPP 4 itu menerima salinan DPT yang ada linknya, dicek di situ. Apabila sudah hadir, dikontrek atau diberitahu bahwa dia sudah hadir. Ketua yang memberikan surat suara itu harus benar-benar jeli dan cermat. Karena di sini sudah ada kontrengannya. Misalkan dia KTP-nya dari daerah, mencoblos TPS kita, itu hanya dapat berapa suara? 1 suara, hanya presiden saja. Nah, nanti di sini ada kontrengannya hanya presiden saja. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa dia bisa 3 suara, kenapa bisa 1 suara, kenapa bisa 2 suara atau bisa 4 suara? Mungkin ibu bisa tahu kenapa dia 3 suara. Masih satu provinsi ya, Pak? Ya, jadi ini pemilu itu kita dibagi dapil per dapil. Kita ini dapil 6. Dapil 6 itu 4 kecamatan. Cuma nanti nggak usah posisi itu di sini sudah ada ya. Nah, untuk kecamatan kita Ciracas, Cipayung, Makassar dan Pasar Rebo. Nah, kalau itu untuk DPRD, kalau untuk DPR itu kita dapilnya se Jakarta Timur. Jadi sekali lagi bahwa jangan sampai keliru dalam hal memberikan surat suara. Itu intinya. Bapak sekalian, di sini kan sudah tertera bahwa ada 4 jenis surat suara. Apa yang pertama kalau kita buka kotak yang kita hitung? Yaitu kotak presiden. Yang kedua DPR. DPR RI. Ketiga DPD. Keempat DPRD. Nah, kalau tadi menyimak kita tadi pasti tahu, ya. Jadi ada 4 surat suara Indonesia dan ada 4 kotak suara. Untuk DPT bisa mencoblos mulai pukul berapa sampai dengan pukul berapa? Benar nggak? Salah. Jadi untuk DPT mencoblos mulai jam 7 sampai jam 1. Ya, jam 7 sampai jam 1. Jangan keliru nih. Nanti DPT disuruh cuma sampai jam 12. Kalau untuk DPTB benar nggak? Hah? DPTB dari jam 12 sampai jam 1, benar nggak? Coba, benar nggak Ibu? Benar, biar nggak ribet, Pak. Ya? Nah, ini untuk DPTB dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 1. Benar nggak? Ya? Benar, biar nggak ribet. Jadi kalau berbicara ya, DPT dari jam 7 sampai dengan DPTB. Salah, dari jam 7 sampai dengan jam 1. Sama. Kenapa? Karena dia sudah punya surat undangan. Itu dari PPS yang mengeluarkan. Nah, kalau untuk DPK di berapa, Pak? Jam 12 sampai jam 1. Jadi kalau untuk DPK dari jam 12 sampai dengan jam, kalau kartunya masih ada. nah, DPK singkatannya dari daftar pemilih. Bapak Ibu sekalian sebagai KPPS Ketua Umum Kota harus sudah standby itu minimal jam 6 sudah standby. Kemarin Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas. Saya menekankan kepada Bapak Ibu KPPS ini fakta integritas kita dipertaruhkan, Pak. Nah, saya mohon Bapak Ibu
mulai dari kemarin sampai selesai, saya mohon Bapak Ibu netral, tidak boleh melihat ke salah satu peserta pemilu. Bapak Ibu harus tegak lurus, tidak boleh belok kiri, tidak boleh belok kanan. Ya, gitu. Ya, jadi nanti ikuti arahan Ketua PPS Kelurahan Cilangkap, Bapak Ibu. Satu ayahnya Bapak. Ketuanya Bapak. Pakai burung. Pakai burung. Bulan Februari. Oke, lanjut ya. Simak pertanyaan. Kalau di sini kan pakai pertanyaan. Akte mereka harus tanda tangan ya. Itu benar-benar di BPT itu bagaimana dengan mungkin bisa itu terus akhirnya di BPT di mana ini jadi itu jelas-jelas ya itu bahwa akan sebelumnya itu dapat dilakukan tuh maksimal yang terakhir ya Pak. Kalau seandainya misalkan dalam satu TPS DPT-nya itu ada yang sakit parah dan bisa berjalan. Kalau seandainya di satu TPS DPT-nya itu dia sakit parah, dia nggak bisa bangun. DPT Ya, warga yang terdaftar di DPT dia sakit nggak bisa bangun, tapi dia mau ikut usul. Itu gimana? Apakah ada kebijakan dari anggota KPPS untuk bisa datang ke rumahnya? Itu satu. Yang kedua, apakah ada batas maksimum untuk DPK? Sekiranya misalkan yang datang berhubungan 20 orang, tapi apakah ada batas maksimumnya berapa misalkan? Yang ketiga, ada titipan pertanyaan. Yang ketiga, kalau seandainya warganya meninggal dalam di daftar DPT itu gimana? Terima kasih. tapi dia mengobrol kan gitu ya. Itu nanti Pak, kalau pas ada tugas kita terus jelas boleh salah satu anggota KPPS tapi diwakili ditemani oleh pengawas dan saksi datang ke rumahnya. Siapa sakit ada orang, satu orang bisa bawa surat suaranya saksi. Kalau sakit ada dua, bawa surat suaranya dua, boleh. Nanti bawa taruh di kantong, misalkan di kantong PC nggak apa-apa. Datang ke rumahnya, alat downloadnya juga sekalian. Kalau memang dia juga bingung, kalau ada anaknya ini suruh bantu download itu nggak apa-apa. Kalau sakit, intinya kalau memang dia mau download kita harus kasih. Setiap di TPS atau di WRT itu yang kemarin belum 17 kemarin aja 17 anak di hari sudah masih daftar. Jadi kemungkinan kalau banyak kartu. Jadi saya baca apa ya? Ya mungkin dia berada di situ. Nah terus warga yang sudah meninggal di DPT, undangannya kan otomatis bapak balik saya kasih keterangan meninggal. Nah, otomatis nanti dia nggak bisa nyoblos. Jangan dipakai tuh. Saya pemberitahuannya jangan dikasih anaknya atau orangnya itu nyoblos. Nggak boleh. Kalau ketahuan dibikin catatan kejadian khusus oleh pengawas atau oleh saksi, nah kita itu. Gimana Pak? Materinya bisa dipahami nggak Pak? Paham Pak, keren, alhamdulillah kita bisa koordinasi sama tim. Semoga lancar ya. Ya, semoga lancar. Teman-teman kapan yang disediakan teman-teman di depan.
materinya bisa dipahamin nggak? Bisa, cuman yang terakhir kayaknya karena belum ada linknya jadi kurang mengerti. Tunggu ada linknya baru saya yang si mengerti. rekap itu Yang ya? si rekap. Tapi Itu secara aja. keseluruhan bisa lah ya? Gampang, cepet dipahami karena yang ngajarin juga orangnya welcome banget. Detail ya? Nah, detail. Ini udah TPS berapa? 18. 18 ya? Ya. Oke, makasih. Terus materinya bisa dipahamin nggak? Apanya? Materi tadi yang diberikan bisa dipahamin nggak? Oh, bisa. Bisa ya? Ya. Tinggal si rekap aja paling nggak? Ya, tinggal si rekap lah. Ntar KPPS 3 sama 4 ikut BIMTEK susulan. Ini mana tempatnya? Sabar ya. Tadi Pak, materi yang dikasih bisa dipahami nggak Pak? Bisa ya? Jadi buat anggota KPPS bisa ya? Oke, makasih. Ganti kan? MPS 21. Ya, selamat makan. Video jangan lupa sampahnya. Oke, cukup. Makasih sahabat permisi. Makasih Pak. Pak, tadi materi yang dikasih bisa dipahamin nggak Pak? Waduh, cukup paham, tapi harus dipelajari lagi Pak. Nggak begitu aja kita telan ya. Namun ada beberapa yang memang kurang paham, 1-2 kolom sih Pak. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Gimana, paham nggak? Ya lumayan lah, tapi pelan-pelan belajar. Gimana, materinya bisa dipahami nggak? Alhamdulillah, insya Allah bisa. Kan kita bareng-bareng, rame-rame. Wah, Siti paling banyak kan Bu, materinya paham Bu? Paham dong, harus paham. Kalau nggak paham repot. Ya, terus ya. Ketua, gimana tadi materinya bisa dipahami nggak? Wah, sip pokoknya. Mantep dah. Bisa dikuasai kan? Bisa, insya Allah bisa. Bisa ya. Pun banyak yang nulisin cara. Tadi kayaknya paling bukannya salahnya paling banyak tadi. Salah ngasih itu tadi. Oke. Ini bajunya seragam ini. Iya. Hari-harinya lain lagi hari-harinya lain lagi seragamnya. Iya. Tadi bisa dipahamin nggak materinya? Bisa, alhamdulillah. Bisa ya? Oke, yuk. Yang lain bukan itu. Saya jadiin presiden mau Pak RT. Tadi Ngomong dah nih. Apa nih? bisa udah paham belum? Udah paham belum? Materinya. Yang penting mah iya dulu, kuduin amplop aja dulu. Yang penting udah iya dulu, ngapa sih tinggal iya, ribet amat. Terus apa lagi ya? Pak, gimana materi yang dikasih tadi bisa dipahami nggak? Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Bisa, itu sangat mudah. Saya kira kalau panduannya itu disampaikan ke anggota, insya Allah ada masalah. Cuma penulisan aja kayaknya ya. Itu aja. Lebih simpel sekali daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tentang si rekap tadi gimana? Si rekap katanya menyusul. Itu yang perlu diperbaiki untuk si rekap. Jadi dia harus diundang kembali karena kan kaitannya dengan IT ini. Nah, IT itu kaitannya dengan sinyal. Kebanyakan itu di masalahnya itu di si rekap itu. Dia itu harus diperlukan pendalaman itu. Sekarang udah aman nih? Apanya? Udah aman ya? Aman. Udah aman. Mana sih dapat? Lancar. Tidur lagi dah. Udah priwet pertama.
Pak, materinya bisa dipahami nggak, Pak? Alhamdulillah bisa semua dari awal sampai akhir. Ya mudah-mudahan dapat dah 50%. 50% ya. Tinggal tadi aplikasi Sirekap Tinggal ya. nanti realisasinya aja dah. Yang aplikasi belum nyusul ya? Ya, aplikasi Sirekap ada lagi orangnya khusus nih dia Sirekap. Oh, Sirekap. Ya. Tapi secara keseluruhan tadi dari awal sampai akhir. Terus sih insya Allah kita paham. Sampai tadi kan ada pelatihannya. Kita latihan. Insya Allah bisa kita kerjain. Oke, sip. Yuk. Ya, ya.